Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah makanan ya. Jadi ada 5 makanan yang harus dihindari di usia 40 tahun ya, dan ini yang membuat penyakit ya, atau kebalikannya, bikin penyakit. Ada 5 makanan yang harus dihindari di usia 40 tahun ya. Ya sobat sekalian ya, kalau kita melihat usia yang 40 tahun adalah usia yang matang gitu ya. Usia yang ya tidak muda juga tidak tua, tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana menjaga kondisi makanan, menjaga kondisi tubuh terutama dalam asupan makanan ya. Karena asupan berbagai macam penyakit yang kita ketahui itu memang berawal dari asupan makanan yang terus kita asup ya selama bertahun-tahun ya. Kalau kita tidak melihat kandungan ya, entah itu gizi dan juga kalori ya, itu tentu saja tidak malah memberikan kesehatan bagi tubuh, tetapi juga pada akhirnya itu akan menjadi investasi di akhir tua nanti, akan menimbulkan permasalahan komplikasi gitu ya. Misalnya masalah kalau kita terus-menerus konsumsi makanan yang berlemak tinggi, tentu saja itu akan menimbulkan kolesterol tinggi dan akan menimbulkan penyakit jantung ya, atau juga penyakit darah tinggi dan juga diabetes ya. Jadi 3 penyakit ini yang saat ini menjadi permasalahan serius ya di tengah rata-rata kelompok masyarakat yang wealth ataupun sejahtera ya, terus makan dengan kondisi dengan asupan makanan yang mengandung banyak kolesterol, kemudian juga kemungkinan menyebabkan diabetes gitu ya. Dan itu juga kalau kita melihat itu juga yang dialami oleh berbagai macam ya makan di berbagai negara, termasuk negara maju yang konsumsi makanan cepat sajinya itu menjadi dominasi gitu ya, entah itu pizza, hamburger dan lain sebagainya, itu hampir dijadikan suatu kebiasaan ya. Dan ya tidak heran jika permasalahan obesitas atau overweight itu sudah menjadi permasalahan serius di negara-negara maju yang mereka cenderung mengkonsumsi makanan itu dengan sifatnya praktis, dengan kesibukan yang super mobile ya. Jadi seusia 40, sobat sekalian harus sudah mulai, kita itu ibaratnya kendaraan itu lampu merah ya. Ada lampu kuning, lampu merah, ketika sudah 40 kita harus bisa mengontrol diri ya. Tidak seperti pada usia tidak seperti usia under 40 gitu ya. Yang itu kita bisa menjajal ya makanan sesuai dengan favorit kita, tetapi kita harus lebih menjaga kandungan kalori dan juga kandungan gizi yang ada terhadap makanan yang kita asup setiap hari. Yang tentu saja yang dihindari ya 3 tadi, penyakit yang berpotensi menjadi investasi karena makanan yang kita konsumsi itu tidak baik atau tidak benar ya. Terutama yang kita bahas adalah sejumlah makanan yang harus dihindari di usia 40 tahun gitu ya. Ada beberapa makanan yang sudah akan kita sampaikan, yaitu ada 6 makanan yang sebenarnya masih banyak gitu ya, tetapi ini yang banyak ada di tengah-tengah kita dan bisa kita kontrol untuk kita hindari dan memilih makanan yang lebih sehat. Yang pertama adalah makanan yang harus dihindari di usia 40 adalah margarin ya sobat sekalian ya. Dilansir dari Healthy, mengganti mentega dengan margarin itu bukan cara yang sehat ya. Ada cara yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan alpukat segar ya. Nah, ini memang cara baru, tetapi itu yang dikutip dari The Healthy. Karena alpukat segar itu dapat dipakai untuk memanggang dan memasak. Ini dapat membantu mengurangi asupan kalori. Mohon maaf. Jadi ini dapat membantu mengurangi asupan kalori, lemak jenuh, natrium, dan kolesterol ya. Jadi alpukat segar yang itu kalaupun susah ya kita bisa tetap gitu ya. Misalnya untuk menggoreng kita bisa menggunakan minyak nabati yang lebih sehat daripada menggunakan margarin. Yang kedua adalah berbagai jenis pasta ya. Makanan yang harus dihindari di usia 40 yaitu nomor 2 adalah berbagai jenis pasta ya.
karbohidrat olahan yang tinggi itu terdapat berbagai jenis pasta yang bisa meningkatkan gula darah ya, Kemudian dan dapat menjadi faktor penyebab penyakit jantung ya. Kemudian juga penambahan berat badan dan diabetes ya. Coba bayangkan ya, dari karbohidrat ya dari berbagai jenis pasta itu yang harus kita hindari ya. Memang jarang di tengah-tengah ini, tetapi kalau kita mendapatkan atau kita sering konsumsi pasta, kita harus mengurangi karena kandungan karbohidratnya itu ya dapat meningkatkan penyakit jantung, penambahan berat badan, dan diabetes. Yang ketiga adalah kentang goreng ya. Ini harus kita hindari. Seiring dengan bertambahnya usia ya, metabolisme itu akan melambat sehingga tidak dapat menangani kalori ekstra yang berasal dari makanan berminyak ya. Minyak goreng, kentang goreng ya. Itu menjadi makanan yang harus dihindari di usia 40 tahun ya. Ini suatu teman dalam fast food atau makanan cepat saji yang harus kita hindari. Yang keempat adalah hamburger ya. Memasak dengan api besar dapat menyebabkan kanker ya, tetapi prosesnya juga menyebabkan efek yang tidak diinginkan ya. Jadi sobat sekalian, ketika hamburger itu dipanaskan di atas panganan akan menciptakan rasa dan mengubah warna rasa ya. Jadi jangan disepelekan ya, warna ataupun kondisi burger atau daging itu yang olahan yang kita panggang itu kalau sudah sampai taraf gosong ya, atau pada produk berbahaya juga berbentuk seiring dikaitkan tidak hanya dengan penurunan tapi juga diabetes ya. Ibaratnya kalau makanannya kosong itu memang ada yang bisa kita jumpai di hamburger, itu harus kita hindari karena berpotensi akan menyebabkan kanker ya. Yang kelima adalah makanan cepat saji atau fast food ya. Nah, ini sering yang dikonsumsi oleh sebagian dari kita ya. Tapi kita melihat itu hanya biasa-biasa saja, tetapi ya sobat sekalian, kita harus sadar mulai dari sekarang, khususnya usia 40. Penelitian selama 15 tahun yang terdiri dari 3.000 orang dewasa ditemukan bahwa mereka yang makan makanan cepat saji lebih dari 2 kali ya seminggu itu mengembangkan resistensi insulin 2 kali lipat dibandingkan mereka yang tidak mengkonsumsi makanan cepat saji. Jadi resistensi insulin akan bekerja keras ya, dan tentu saja akan menimbulkan penyakit yang namanya diabetes ya. Jadi mereka yang kebanyakan makan cepat saji fast food karena dorongan ingin cepat, kesibukan mobile ya, entah itu makan pagi atau makan siang atau makan malam ya, jangan sampai sering-sering makan cepat saji karena itu akan menimbulkan resistensi insulin 2 kali lipat ya, yang akan meningkatkan resiko penyakit diabetes. Dan yang terakhir adalah daging panggang ya. Memanggang adalah suatu cara yang tercepat untuk menyiapkan hidangan, tetapi jika khawatir dengan kondisi kesehatan, hindarilah jenis makanan ini ya. Stik yang hangus dan protein yang lain pada suhu tinggi di atas api dapat menghasilkan amina heterosiklik atau HCA dan hidrokarbon aromatik polisiklik ya, PAH. Bahan kimia ini telah ditemukan dapat mengubah DNA, meningkatkan risiko kanker ya. Dan panggang-panggangan yang tidak di luar overcook ya, itu juga berpotensi tidak baik untuk kondisi kesehatan ya, yaitu resiko penyakit kanker. Jadi itu sobat sekalian ya, di usia yang semakin tidak muda lagi ya, 40 menjelang 50 dan juga 60 tahun, tentu saja yang harus kita lakukan adalah menjaga kondisi tubuh kita supaya tidak numpuk ya potensi penyakit yang red alert ya, yaitu jantung, darah tinggi, dan diabetes ya. Tentu saja juga pola hidup sehat kita harus kita jaga, dan juga jangan lupa untuk konsumsi produk kesehatan yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruya. Ini adalah produk premium yang sudah menggunakan nanoteknologi ya. Fungsinya nanoteknologi ini ya, kita ketahui nano itu yang sangat kecil sekali yang memberikan efek lebih baik ya, karena nanoteknologi itu fungsinya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Ukurannya nano ya, ibaratnya kalau kita ibaratkan antara bumi dengan bola pingpong ya. Ukuran nano bola pingpong kecil itu yang otomatis akan cepat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh.
Kemudian manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kemudian kolesterol, diabetes, stroke ya, tumor, mah, kanker ya, kemudian paru-paru, demam, diabetes dan lain sebagainya. Dan ini ada produk sapu jagat yang manfaatnya sangat luar biasa sekali, dan manfaatnya sapu jagat yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian varian yang kedua adalah yang biru adalah Turkish Propolis Rukia Brain ya. Manfaatnya memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, kemudian meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo ya. Kemudian mengatasi sakit kepala, stres dan kepala pening ya. Dan juga meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran ya. Dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan dari TPR ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association, dan kelebihan yang lain itu mengandung flavonoid yang tinggi dan lebih cepat terserap oleh tubuh ya, karena ada nanoteknologi. Penggunanya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misal berat badan tubuh 70 kg berarti 7 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.